bagaimana kalau kita adu langsung aja deh lampunya yuk. Lampunya si EDV kita nyalain juga aja deh. Dari laci depan itu ya, antara EDV ini dengan Aprilia ya, udah menang sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul lagi dengan Cowboy Yoga Channel and Vlog. Nih hari ini gerah banget gila. Hari ini KB kedatangan tamu yang spesial nih. Seperti apa bentuknya? Pokoknya dia adalah bentuknya sebuah skutik ya, dan bergenre adventure juga. Langsung aja, ini dia binatangnya. Ini dia Aprilia SR GT 200. Dan dia nggak sendiri, karena di sebelahnya ada EDV 160 nih. Jadi kebetulan yang satu punyanya Aprilia Indonesia, yang satu punyanya Astra Honda Motor. Ini kebetulan banget datang di hari yang apa ya, yang pas lah sebenarnya, tapi kurang tepat juga ya, karena sebenarnya dia besoknya udah diambil. Mungkin kalau datangnya barengan atau cuma beda 2 hari, asiknya diadu sih, asiknya gitu. Cuman ini besok udah mau diambil, jadi ya dengan keterbatasan waktu KB minta maaf. Jadi untuk kali ini kita hanya akan membandingkan atau komparasi antara Aprilia SR GT ini 200 dengan EDV 160 atau ADV 160. Oke, let's. Jadi KB mau bandingin fitur-fitur dari dua skutik ini ya. Tapi sebelumnya ini akan KB sharing yang KB tahu terkait dua kubu antara Eropa dengan Jepang ya. Seperti yang kita tahu, kalau motor-motor Jepangan itu dia biasanya mengedepankan yang namanya desain, terus kemudian fitur, performa, dan kenyamanan baru biasanya terakhir gitu ya. Sementara kalau Eropa enggak, dia desain dulu ya. Seperti yang kita tahu lah, Eropa terutama Italia itu motornya cantik-cantik, tapi biasanya sih versi mereka, tapi biasanya jarang gagal juga. Mereka punya desain itu jarang gagal, maksudnya pasti cantik, meskipun mungkin juga belum tentu selera konsumen Asia gitu biasanya ya. Yang kedua, dia itu performa ya, terkait mesin. Yang ketiga, mereka kenyamanan. Dan yang keempat baru fitur mereka nih gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bahas fitur dari EDV dulu nih ya. Nah, EDV dia punya yang namanya windshield bisa naik turun meskipun manual setelannya. Kalau atas itu buat touring biar anginnya nggak kena langsung ke dada gitu ya. Atau kalau mau top speed atau kecepatan tinggi bisa diturunin. Ya meskipun ini manual, tapi somehow yang namanya fitur bisa di setel ya ini ya ada di ADV. Sementara untuk Aprilia dia nggak ada, dia given. Begini aja udah kenyang gua. Gini aja. Jadi kalau mau yang tinggi nanti nunggu aksesorisnya atau aftermarketnya. Mau yang pendek juga harus nunggu aksesorisnya. Bagusnya saat ini motor-motor Eropa atau produk-produk Eropa juga sudah dibenahi dari sistem pencahayaan ya. Ini semuanya dua-duanya nih udah all LED, dari mulai lampu utama sampai sen ini semuanya udah. Tapi kalau ADV mungkin kita udah tahu ya lampu remnya seperti apa. Bagaimana kalau dengan Aprilia? Yuk kita lihat lampu remnya Aprilia seperti apa. Kalau menyala. Nah, gimana? Cantik ya garisnya ya. Dan ada mirip-mirip punyanya X-Max gitu ya garisnya ya, siluetnya ya. Set, apalagi kalau agak ke bawah begini misalnya, agak ke bawah gini ya, mirip-mirip X-Max. Nah, bagaimana sih lampu remnya nyalanya? Coba kita tarik, cuiu, seperti ini, cuiu, cantik ya. Oke ya, jadi itulah lampu rem bentuk dari punyanya si SRGT Aprilia. Nah kalau mau dibandingin ya nih KB nyalain yang punyanya EDV seperti ini ya, bisa dibanding ke ya, banding ke ya kan. Nah seperti itu nih, kalau misalkan nyala dua-duanya kita tarik, nah begini. Cakep mana kalau menurut Let's? Kalau KB sih seneng Aprilia ya, mungkin karena baru juga ya. Sementara kalau EDV kan udah beberapa lama kita ngeliatnya, dan di new ini juga dia nggak berubah. Nah kalau untuk fitur speedometer bisa dibilang ya 11-12 lah ya, meskipun paling lengkap tentunya ada di ADV. ADV itu dia ada HSTC. Nah itu juga selain fitur yang muncul di speedometer, dia juga sebagai fitur keamanan, safety gitu ya. Dia ada HSTC, Honda Selectable Torque
Control alias kontrol traksi versinya Honda begitu. Sementara si SRGT 200 ini sayangnya malah nggak ada, lah. Sayang banget. Sayang banget, padahal tenaga ya meskipun nggak terlalu jauh beda ya, dia nggak genap 200 cc, cuman 180 sekian gitu ya, atau kalau nggak salah 178. Nanti silakan di sini ya KB koreksi. Kita 178 atau 180 plus, tenaganya hampir 17, sekitar 16,8 kalau nggak salah PS ya. Sementara si EDV ini 16 PS apa 16,2 lah. Jadi nanti silakan di sini pembandingannya berapa. Nah sayangnya berarti kan ini cukup powerful sebenarnya dia ya. Sayangnya nggak ada kontrol traksi, sayangnya gitu. Oke, jadi kita langsung aja bahas. Sebelum gelap kita akan bahas yang namanya fitur bagasi dua-duanya ya. Kita akan adu nih antara EDV dengan Aprilia. Nah, kalau misalkan semuanya dua-duanya udah dibuka, kalau Aprilia kita ke atasin gini, ya sayangnya nggak ada stopper LED. Nah, kalaupun ada stoppernya kurang mantap. Ya harus benar-benar kita tahan sedikit gini biar dia mau nahan. Tapi kalau EDV, jadi tanpa khawatir dia gubrak gitu ya. Sementara ini, nah ada kemungkinan turun. Oke, langsung aja. Dan ini bisa sampai ujung sana ya. Nah ini buku-buku untuk servis ADV dia ada di sini. Sementara kami tidak atau belum menemukan di mana buku servisnya. Naruh buku servisnya si Aprilia ini ya. Dan ini apa sih? I don't know. Penasaran juga sih. Oh, coolernya di sini ternyata. Atau air radiatornya di sini lah. Nice. Ayo lo, nggak bisa masangnya lo, bay. Oh ayo lo. Nah, gampang kok. Oke, KB ambil helmnya dulu ya. Kita pause dulu deh. Oke, jadi basisnya yang akan dites adalah helm ini. Helm keren ini dari MT Helmet. Oke. Helmnya seperti ini, modenya ya bisa dibilang mode semi cross. Nah, dan dia modelnya yang bisa dicopot-copot tuh, gue jadi lupa namanya, sialan banget. Astagfirullahaladzim. Pertama kita akan tes di bagasinya EDV dulu nih. Ya. Moncongnya akan tetap terpasang, kita tes. Kita langsung masukin ke sini. Apakah bisa masuk? Weh, ganjelnya parah. Tapi kalau misalkan moncongnya kita copot, kebetulan CMT modular, helmnya modular namanya, gue ingat sekarang. Model modular ya. Kita copot sebagian moncongnya atau mulutnya. Kita simpan di sini. Kita simpan moncongnya di sini. Oke, masih mentok ya, tapi coba kita bisa. Mantap ya. Untuk bagasi EDV sudah terbukti bisa nyimpen helm sebesar MT Helmet, dan nggak usah khawatir lecet karena di sini ada ini dia, ada pelindung sini, ada karet cukup tebal, meskipun nggak tebal-tebal amat. Right, sekarang giliran kamu Aprilia. Perlakuan yang sama, moncongnya kita copot aja. Ya, kita pindahkan dulu di sini. Oke, dari lebarnya sih kayak yang muat ya. Dari lebarnya nih kayak yang muat. Cuman nggak tahu nih bisa ditutup nggak nih si jok. Ternyata bisa juga. Oke dong. Bisa juga. Tapi sayang di sini nggak ada pelindung nih, jadi ada kecemasan, ada kekhawatiran helm kita kalau mahal. Ini MT Helmet, helm oke juga lo lihat, Spanyol, pakai Acosta. Ada ketakutan, jadi mungkin kita nanti naruh apalah di sini gitu ya, karena di sini nggak ada pelindungnya. Tapi yang jelas sudah terbukti muat juga, sedikit dipaksa persis kayak si EDV. Oke. Masih bisa nggak nyimpan moncongnya? Aman. Ya puas, gue merasa puas karena ternyata dua-duanya berfungsi dengan baik. Dan kenapa memilih MT Helmet ini? Karena dia bisa dibilang ukurannya masih di atas rata-rata helm open face ya. Kalau ini muat, apalagi helm open face yang biasa ya kan. Jadi untuk adu fitur bagasi terbukti dua-duanya maknyus.
kurang mewah ya, kurang cihuy. Emang sih ada emboss Aprilianya, cuman harusnya bisa dibikin lebih mewah lagi lah. Dan dengan adanya kunci ini mengisyaratkan ketahuan fiturnya nih bahwa dia belum keyless. Nah, kalau belum dinyalain, dia akan menampilkan DRL seperti ini, yang cukup cantik ya, cantik sih, di kiri dan di kanan. Kan kita nyalain dulu biar dapat nyala lampunya seperti apa. Nah, seperti ini nyalanya ya. Nah, di tengah itu adalah lampu jauh, lads. Yuk kita cari tahu seperti apa lampu jauhnya. Nah, lampu jauhnya unik sini deh. Lampu jauhnya tuh di sini. Kalau kita pencet ke sini, dia akan high beam. Bisa kelihatan sini nggak? Wiu. Tapi kalau misalkan pengen pakai lampu jauh terus gimana? Ini yang ditarik keluar. Truk. Nyala terus kan? Unik ya? Keren sih. Apa? Out of the box gitu ya. Nah, jadi udah bisa lihat seperti lampunya. Kalau terangnya kami nggak tahu deh. Bagaimana kalau kita adu langsung aja deh lampunya, yuk. Lampunya si EDV kita nyalain juga aja deh. Kita akan adu terangnya seperti apa. Nah, ini ada lampunya EDV. Oke. Lampunya EDV seperti ini. Sementara sebelah kanan adalah lampunya SRGT 200. Tentunya kalau siang begini ya nggak kelihatan. Terus di sini kalau di Honda namanya ISS, kalau Aprilia gue lupa namanya. Sorry ya, nanti gua ketik di bawah namanya apa. Tapi secara nama sih ya ISS di Honda atau SSS di Yamaha, hampir mirip. Kemudian ini ada tombol mode. Tombol mode itu untuk mengatur apa yang ada di speedometer ya. Ada di sini. Ada tombol-tombol di sini. Ada juga di sini. Nah, ini yang kami suka nih, karena memang harusnya seperti ini. Seperti ini harusnya begitu ya. Jadi si tangan rider tuh nggak harus nonjol-nonjol atau bergerak ke arah speedometer. Terus di sini ada sein, luasnya empuk-empuk gitu ya. Dan ini klakson. Nah, ini yang mungkin kalau di India nggak akan laku nih motor. Kenapa? Karena di India itu kan demen banget pencet-pencet klakson ya. Ini kecil banget dan tadi di jalan kami beberapa kali tuh kayak mana sih nih gitu kan. Tapi intinya ada di sebelah sini. Oke. Nah, terus tuas di sebelah kanan atau saklar-saklar yang ada di sebelah kanan ya. Ini harusnya mungkin smartphone, cuman karena nggak tahu somehow di Indonesia tuh nggak diaktifin fitur smartphone-nya. Jadi ini dipencet-pencet pun kabel dari tadi nggak ini. Tidak apa namanya? Tidak ngaruh gitu di speedometer tuh, tidak tampak apa-apa. Terus kemudian ada engine start ya, ala-ala kayak motor-motor sport, starter. Enak loh tuh starternya tuh, empuk banget, cuy, satisfying gitu. Kemudian kami juga udah pernah jelasin di video sebelumnya ya, yaitu soal ini nih, laci yang disayangkan banget. Nyaris lu nggak bisa nyimpen apa-apa, handphone pun mentok coy, kecil banget ya, kecil banget nih, bisa kelihatan nggak sih? Nah, nggak bisa nyimpen apa-apa lo di sini, lads. Almost you cannot put anything in there. Sok-sok Inggris lagi. Tapi dia ada namanya apa? Charging ya, power charging, langsung kabel, langsung USB, ini doang, kabel doang. Nah, masalahnya kalau kita udah nyolok terus handphone mau kita taruh mana gitu kan? Kantongin buat handphone ya kan? Dan ininya nih, sebelah sininya nih agak kurang berkualitas. Mohon maaf ya Aprilia ya, ini buat masukan kalian ke depannya. Ini chippy banget sih, kelihatannya chippy banget kayak apalah ya, yang dijepit sama ini gitu. Jadi ini ketemu di sini, plak gitu, dan ada kemungkinan kedepannya bisa longgar. Tapi bright side-nya ya, kalau misalkan ada kerusakan nih gampang banget sih, tinggal diganti murah gitu maksudnya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya tutup tangki atau tangki BBM. Nah, tadi KB udah ngulik bagaimana caranya membukanya ya. Harus ada di bagian sini ya, kuncinya harus ada di bagian set di sebelah sini nih ya. Oke, kelihatan.
arah jam 2 atau jam 1 ya, jam 1 ini kayaknya. Terus kita tekan ininya. Hopla, terbuka dia. Keren sih, keren. Dan ininya Vespa banget atau Piaggio Group banget tutup tangki ini. Keren. Unik. Plastik. Nggak kayak motor-motor kebanyakan gitu maksudnya. Jadi begitu untuk penutupnya, keren sih dan gampang banget rahasianya. Masih di posisi yang sama ya, arah jam 1. Oke, ini ada tombol kan. Nah, ini mengingatkan kita pada produk-produk motor Taiwan. Kita pencet, dia akan bunyi. Dan hopla, ini dia bagasinya, let's. Nih bagasinya. Bagasinya segede gini, panjang kurang lebih berapa tuh? 3 jengkal lebih lah ya, 3 jengkal lebih. Tapi kurang dalam, lads. Kurang dalam. Dari laci depan itu ya, antara EDV ini dengan Aprilia ya, udah menang si EDV mana-mana. Muat banyak, muat gede lah intinya gitu ya. Ya kartu nama nih ID card KB aja masuk, sementara di Aprilia nggak jamin masuk, nggak jamin. Terus di sini udah ada sama yaitu power charging ya, sama-sama USB kabel, jadi nggak harus beli lagi yang namanya adaptor, tinggal modal kabel aja lah. Nah sekarang kita akan bahas menuju ke sektor kaki-kaki nih, Led. Kalau lihat dari travel udah jelas banget travelnya atau panjangnya si sok depan SRGT ini ya, lebih panjang banget dibanding punyanya si EDV ya, kelihatan banget ya. Ini mencirikan bahwa pada dasarnya yang lebih siap adventures itu atau off-road ringan adalah si SRGT. Ya, ini salah satu cirinya itu travel panjang gitu kan. Dan juga untuk di belakang ya, dua-duanya sih sudah menganut shock ganda atau double shock gitu ya. Oke. Cuman EDV di satu sisi dia sudah menggunakan tabung. Oke, dari Showa, tapi dia tidak ada preload, tidak ada setelan. Kita bisa lihat di sini ya, tidak ada setelannya ya. Nah, sedangkan untuk Aprilia SRGT 200 ya, meskipun dia tanpa tabung, tapi dia udah preload. Dari sini dah yang jelas. Nih, di sini. Oke, kelihatannya ya. Dan ternyata pas KB tadi ambil motornya, kok tinggi banget, jinjit banget KB gitu. Ini nih, ternyata di setelnya di paling tinggi nih. Coba nanti atau besok ya KB setting di paling rendah dan kemudian di nomor sini deh. Gitu nih paling tinggi, panasan gue jinjit balik. Gila, tapi bagusnya balance-nya bagus ini. Motor ini, balance-nya mantap. Jadi nggak ngeberatin rider maksudnya gitu, guys. Nah kalau untuk rem belakang sama-sama single channel nih ABS-nya nih. Ini juga tidak terlihat adanya sensor ABS atau sensor kecepatan di bagian belakang. Rem belakang begitu juga punyanya EDV tidak terlihat ya. Ini memang mengisyaratkan single channel. Nah, sementara di bagian depan kelihatan disc brake-nya lebih besar punyanya si Aprilia ya, dibandingkan punyanya EDV lebih kecil, dan dua-duanya memiliki sensor ABS ya, kelihatannya ininya lebih besar cakramnya, sementara itu ini travel. Ya dua-duanya memiliki keunikan desain yang masing-masing lah ya. Ini EDV, sementara si SRGT ini ada semacam tunnel yang mengisyaratkan motor kencang, tapi somehow dia tetap sebuah skutik. Oke, jadi sekarang kita akan bahas menuju ke speedometernya. Kita nyalain dulu ya, nanti akan kelihatan mana yang lebih enak di mata. Nah, ini punyanya Aprilia, dan ini punyanya ini. Mana yang langsung kelihatan enak di mata nih? Menurut Let's. Yang ini apa yang ini? Ini ya terlihat lebih cerah gitu, lebih kontras ya, dan emang kan dia lebih lebar, jadi kayak ya emang lebih terang juga sih. Paling yang KB udah di setting lebih paling ini loh, paling terang loh sini loh. Ini masih kayak begini, tapi ya
tidak buruk, tapi jelas ini lebih enak dilihat ya. Oke, jadi itu semuanya yang sudah KB bahas ya. Mudah-mudahan sih tidak ada kekurangan ya. Cuman sayangnya mohon maaf kalau misalkan KB pengen banget adu drag ini motor ini ya gitu, mencari tahu siapa yang mempunyai akselerasi yang lebih cepat gitu ya. Pengennya disentul gitu kan, juga top speednya gitu. Cuman ya sudahlah, mohon maaf, mungkin nanti siapa tahu ada kesempatan di lain-lain gitu ya, di lain hari. Nah, sebagai penutup, EDV harganya itu hampir 40 yang ABS ya, 38 sekian, 38,5 apa ya, apa 38,8 gitu. Sementara ini hampir 2 kali lipatnya, 60 juta aja untuk yang tipe kayak gini, yang tipe standar. Kalau yang tipe sport lebih mahal 1,5 juta, jadi 61,5. Bedanya cuma stiker doang sama warna ya, sisanya semua sama gitu. Jadi apakah menurut Let's lebih worth it yang mana, yang ini atau yang ini? Akan kembalikanlah kalian. Kalau misalkan mencari keunikan dan tidak banyak barang atau tidak banyak yang punya, sudah jelas pilihannya ke Aprilia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke. Sementara kalau kalian mencari lebih ke value, meskipun nggak bisa dibilang murah juga sebenarnya ya si EDV ini, value dengan segala fitur yang ada seperti hazard, torque control, dan rem ABS, dua-duanya udah ABS sih, dan dengan windshield yang bisa di setel, Let's merasa sih ini lebih value ya, silahkan. Tapi intinya itu dikembalikan kepada kalian lah. Dua-duanya sih yang jelas KB suka. Kalau ada duit kayaknya punya dua-duanya asik juga ya. Tapi genrenya hampir sama sih ini, genrenya hampir sama ya. Oke, jadi itu saja dari KB, semoga bermanfaat. Keputusan dikembalikan ke tangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat selalu semuanya ya. Jangan lupa ibadah. Assalamualaikum.